Ketika amalan itu meresap ke dalam diri mantan, mantan akan datang bersimpuh, bahkan mungkin ngesot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan ngesot di depanmu, memohon, meminta-minta untuk bisa balik bersamamu saat kamu lakukan ini. Apakah dengan ngejar-ngejar mantan akan kembali? Jawabannya kita sudah tahu. Ya, mesti adik-adik yang mengikuti channel ini sudah punya pengalaman semua. Ngejar-ngejar mantan dan mantan tambah jauh. Ngejar-ngejar mantan, mantan tambah sulit untuk didapatkan. Mantan tambah mesra dengan orang ketiga dan seterusnya. Sudah punya pengalaman semua bahwa mengejar-ngejar mantan itu adalah sesuatu yang sia-sia kan. Badan kita capek, uang kita habis, waktu terbuang percuma, dan mantan tambah mesra dengan orang ketiga. Itu kenapa kita diajarkan untuk menjauhi hal-hal yang sia-sia. Jadi tanda orang-orang yang beriman itu, salah satunya ketika dia bisa menjauhi, meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Wallazina hum anil laghwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang sia-sia atau perbuatan yang sia-sia. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, satu, berhenti mengejar-ngejar mantan kan. Otomatis begitu kita berhenti ngejar-ngejar mantan, tenaga kita sekarang banyak. Yang kedua, uang juga hemat. Dan yang ketiga, waktu juga banyak yang tersedia. Yang kedua, ini kan modal nih. Waktu, tenaga, uang. Nah, modal ini kita manfaatkan betul. Kita tahu persis, misal contoh nih yang paling populer mantan itu matre. Dikejar-kejar namanya orang matre, tidak akan balik. Orang matre itu dia cuma datang kalau dia butuh, kalau dia ada maunya. Nah, jadi kan sebenarnya kalau kita ingin mantan balik, kuncinya bukan ngejar-ngejar dia, tetapi kuncinya kita harus menjadi seseorang yang dibutuhkan oleh mantan. Kalau kita punya duit nih, ya, otomatis kok mantan akan datang kepada kita. Nah, maka itu kenapa selalu saya katakan daripada ngejar-ngejar mantan, lebih baik kita fokus bekerja. Tenaga ada full kan, karena tidak terkuras untuk mondar-mandir ngejar-ngejar mantan. Uang yang kemarin mengalir terus ya untuk beli bensin dan seterusnya, kan kalau mau ngejar-ngejar mantan ke rumah mantan, apalagi jarak rumahnya beda kabupaten gitu kan, bensinnya juga tidak sedikit. Belum makan siangnya, ya. Yang laki-laki belum untuk beli rokoknya dan seterusnya, banyak tuh biayanya. Nah, sekarang kan uangnya bisa kita gunakan untuk modal usaha. Selalu kan, ayo kita berusaha, ayo kita bekerja. Nggak punya modal lah. Kemarin ngejar-ngejar mantan modalnya banyak tuh. Nah, sekarang kita bisa menghemat. Dan uang itu bisa kita gunakan sebagai modal kita membangun usaha kita. Ya, insya Allah ada begitu banyak inspirasi usaha mandiri yang bisa kita tekuni ya. Kita bisa lihat tuh di berbagai channel-channel YouTube. Ada begitu banyak anak-anak muda yang sangat kaya, sangat sukses, meskipun mereka bukan anak orang kaya, karena kerja keras. Nah, coba kita lihat apa kira-kira yang bisa kita lakukan ya, yang sesuai dengan skill yang kita miliki pada saat ini. Kalau kita mau kerja keras, insya Allah
keberhasilan dan rezeki akan datang. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, yang ketiga ya, yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, gempur terus tuh mantan dengan amalan kita. Ya. Nah, kita nyari begitu banyak amalan. Kemarin kenapa amalan itu tidak maksimal? Capek. Ya, misal rumah mantan itu beda kabupaten. Mondar-mandir mungkin sudah 60 km naik sepeda motor. Capek loh. Ya. Begitu balik ke rumah, walaupun mengerjakan amalan, tapi tidak bisa fokus. Ya, jadi kalau mengerjakan amalan itu kan agar energinya itu tidak kemana-mana, tetapi sampai kepada orang yang kita cintai ini. Nah, itu biasanya guru-guru mengajarkan agar kita fokus. Ya, kita fokus, ya, kita bayangkan wajahnya, agar energinya itu meresap kepada orang yang kita tuju. Nah, tapi kalau badan kita capek, sudah kadang-kadang mengerjakan amalan sampai ketiduran atau sambil tidur. Ya, misal kata guru yang memberikan ijazahan amalan, ini amalan dibaca 100 kali. Baru dibaca 5 kali, kita sudah ketiduran, sudah lupa hitungannya sudah berapa tadi. Nah, kalau begitu ya, hasilnya ya setengah-setengah semua. Ya, pekerjaan kita terbengkalai, mantan juga tidak bisa kita dapatkan karena mengerjakan amalannya tidak fokus. Yang namanya doa dan amalan itu kalau tidak fokus, tidak akan mustajab, tidak akan terkabul. Ya, jadi ketiduran itu namanya tidak fokus. Sambil mengerjakan amalan atau sambil berdoa tetapi memikirkan macam-macam, itu namanya juga tidak fokus. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Kunci keberhasilan amalan istiqomah. Nah, jadi kita gempur terus tuh dengan amalan kita. Insya Allah mantan akan kembali. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin terus-menerus meskipun itu sedikit. Ya, insya Allah ketika amalan itu meresap ke dalam diri mantan, ya, mungkin mantan akan datang bersimpuh, bahkan mungkin ngesot di depan kita untuk meminta agar bisa balik bersama lagi, ya. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa diamalkan Ustadz? Nanti coba dibuka di channel kita ini, ada playlist. Nah, nanti cari grup yang judulnya Amalan dan Doa. Semoga ada amalan yang berjodoh dan bisa diamalkan. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.